like, tekan tombol subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 2. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita, Todi dan Semut, mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman sekelompokmu. Yang pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Yang kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Iya. Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Karena gambar tersebut memberikan gambar tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Ciri-ciri karya gambar cerita yang pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Yang kedua, memberikan gambar singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Yang keempat, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Yang kelima, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Ayo menulis. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Yang pertama, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Yang kedua, aku menjaga udaraku bersih. Yang ketiga, aku merawat kesehatan pernapasan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahwa kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Bacalah bacaan berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan.
Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup dan posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan telungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Membersihkan rongga hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu bertebangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta menjaga ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Ayo berkarya. Kamu telah memahami cara merawat organ pernapasan. Buatlah kelompok bersama 5-6 orang temanmu. Buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Pada pembelajaran 5 nanti, kamu dan kelompokmu akan mempresentasikan poster yang telah kalian buat. Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.